Oke, selamat pagi. Ini kita membahas tentang bidang Cartesius. Latihan bab 1 sudah diselesaikan. Ya, latihan bab 1 kan sudah semua diselesaikan ya. Tolong segera. Oke, bidang Cartesius yang kedua. Kita baca kompetensi dasar, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Cartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang Cartesius. Berikutnya, peta konsep bidang Cartesius meliputi denah, peta, sistem koordinat, menggambar titik dan bidang pada sistem koordinat Cartesius. Denah atau peta terdiri dari gambar, denah atau peta, koordinat posisi suatu tempat. Sistem koordinat terdiri dari sistem koordinat Cartesius, sistem koordinat geografi, dan letak suatu titik terhadap acuan tertentu pada sistem koordinat. Kata kunci bidang Cartesius, denah, koordinat, dan peta. Yang pertama, coba kita selesaikan yang ini. 3A kurang 2A. 3A kurang 2A. Di sini ada 3A kurang 2A. Saya rasa jawabannya adalah A. Berikutnya, 3B tambah 5 kurang B. 3B tambah 5 kurang B. 3B tambah 5. Nggak ada hubungan ya B ya dengan 5. Ya udah 3B kurang dengan B aja. Dapat 2B tambah 5. Berikutnya, tentukan nilai A dengan nilai A sebagai berikut. 3A kuadrat kurang A tambah 5. Nilai daripada 3A kuadrat kurang A tambah 5. 3A kuadrat kurang A tambah 5. Jika nilai A, pertama nilai A-nya katanya adalah 2. Kita hitung. 3 kali 2 kuadrat kurang 2 tambah 5. Ini dapat berapa ini? 12 kurang 2 tambah 5. Dapat 15. Yang keduanya nilai A sama dengan berapa? Minus 2. Jawaban 3 kali minus 2 kuadrat kurang minus 2 tambah 5. 12 tambah 2 tambah 5. 24. Salah. Oke, kalau salah kita hapus. Berapa ini? 19 ya. Sama dengan 19. Berikutnya, C sama dengan 3. Nilai A sama dengan 3. 3 kali 3 kuadrat kurang 3 tambah 5. 27 kurang 3 tambah 5. Jawaban 29. Berikut, jika nilai A sama dengan Y, maka 3Y kuadrat kurang Y tambah 5. Selesai dia sampai situ. Soal berikutnya, tentukan nilai berikut jika A sama dengan 2 dan B sama dengan minus 3. Saya mengingat dulu. A sama dengan 2 dan Y sama dengan Y
Dan Y sama dengan minus 3. Oh, A dan B ya. Oke. Lupa saya ya. Kita ganti. Ini adalah B. Pertanyaan pertama. 2A kurang B. 2A kurang B sama dengan 2 kali 2 kurang minus 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. 3A kurang 2B. Oh. Tiga A kurang 2B sama dengan 3 kali 2 kurang 2 kali minus 3. Dapat 6 tambah 6. 12. Berikutnya. A kuadrat kurang 3A tambah 2. Berikutnya adalah saya ulangi nomor berapa tadi yang belum? 3C. Katanya nilai A adalah 2. A sama dengan 2. Saya buat di setengah sini. Nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan minus 3. A sama dengan 2, B dan minus 3. Yang dia tanya adalah A kuadrat kurang 3A tambah 2. Sama dengan 2 di kuadrat kurang 3 kali 2 tambah 2. 4 kurang 6 tambah 2, jawaban 0. Terakhir, yang D. B kuadrat kurang 3B. B kuadrat kurang 3B tambah 3. Jawaban minus 3 di kuadrat kurang 3 kali minus 3 tambah 3. 9 tambah 9 tambah 3. 21. Selesai. Ini masih di depan. Masih tugas sebelumnya nih ya. Oke, tugas sebelum masuk bab. Gambar denah atau peta. Pernahkah kamu lihat gambar 2.2? Gambar 2.2 yang di bawah ini. Gambar apakah itu? Namanya denah lokasi. Ceritakanlah dengan kalimatmu sendiri. Nah, kamu tinggal bercerita. Coba saya buka lebih besar. Kamu disuruh denah lokasi. Ini. Lokasi di Tawangmangu, Kalimati, RT 002 strip 006. Kamu misalkan bergerak dari mana? Dari sinilah. Di sini apa ini? Febrio. Nah, bagaimana kamu dari Febrio bisa ke sini? Kamu jelaskan. Kamu dari arah Grogol
Berjalan terus melewati halte bus, melewati Green Garden, melewati ABC, mutar balik ke Daan Mogot, jalan lagi, belok lagi, nanti sebelum pabrik es berbelok. Gang pertama belok ke kiri, belok ke kanan lagi menuju SMP Negeri 132 dan kamu belok kiri sekali lagi. Maka kamu akan dapat lokasinya. Coba kita jelaskan misalnya yang ini, yang gambar B. Yang ini gambar B kira-kira ruang-ruang di satu sekolah ya. Nah, jadi di samping lapangan itu ada banyak ruang. Pertama ruang capsek. Kita anggaplah ruang nomor 1. Nomor 2-nya ruang wakil. Nomor 3 ruang TU. Nomor 4 ruang guru. Baru ruang WC. Di depan ruang WC itu ada jalan kecil. Terus masuk ke ruang gudang. Sebelahnya ruang multimedia. Baru belajarlah ruang kelas. Ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3. Di depannya ada ruang laboratorium. Ruang laboratorium sebelahnya ada kelas 4. Ruang kelas 4 sebelahnya ada ruang koperasi. Kira-kira ruang koperasi itu berada di samping masjid. Oke. Dena adalah gambar yang menunjukkan letak suatu ruang, jalan, gedung, dan sebagainya. Kata lain dari Dena adalah peta. Hal penting yang diperhatikan pada Dena atau peta adalah arah mata angin. Arah utara pada Dena atau peta mengarah ke atas, itu wajib. Arah selatan mengarah ke bawah. Arah timur ke kanan. Arah barat ke kiri. Oke. Kita coba memahami, lakukan kegiatan berikut. 2.1. Sekarang pertanyaannya. A adalah ruang tamu, B adalah kamar utama, C kamar anak-anak, D kamar pembantu, E kamar mandi, F dapur, G gudang. Oke. Setelah kamu mengamati gambar 2.3, jawab pertanyaan berikut. Dena, apakah yang ditunjukkan pada gambar 2.3? Jawabannya adalah Dena rumah. Diletak sebelah manakah letak kamar mandi? Kamar mandi tadi E. Di sini dia. Di bagian manalah itu? Jawabannya adalah nggak ada di bawah sini ya. E adalah jawabannya berada di utara. Kan dia berada di atas tuh. Ya, dia berada di utara. Oke, sebelah mananya utara? Itu adalah sebelah utara daripada si F. F adalah dapur. Nah, dia berada di sebelah utara daripada dapur. Di sebelah manakah letak kamar mandi? Kamar mandi berada di E juga. Oh ya, tadi E ya. Sebelah utara. Sebelah timur ruang tamu adalah ruang tamu mana? A. Sebelah timur berarti ke kanan. Sebelah kanannya adalah bola. Bola itu adalah kamar utama. Menghadap ke arah manakah halaman depan? Jawabannya menghadap ke barat. Kan dia ke kiri tuh. Ke kiri adalah barat. Diskusikan sama teman-temanmu sudah dijawab. Oke. Dua. Ini dia. Kita jelaskan mengenai lokasi perkemahan. Oke. Udah, di sini aja deh. Perkemahan. A adalah api unggun. Di sini A. Api unggun terletak pada baris keempat, kolom ke-6. Maka ditulis dia 4,6. Mereka menulis baris dulu, baru kolom. B. B itu adalah 47. Apakah benar?
Benar. C adalah 34. C itu 34 tenda katanya. Tenda ya 3.4 benar. D adalah tenda lagi. Baris kedua kolom 3, 2, 3. E adalah tenda juga yang terletak pada baris kedua kolom keempat. Saya lanjut. Kartografi adalah pembuatan peta. Adalah suatu studi atau praktek untuk membuat peta atau globe. Peta secara tradisional sudah dibuat menggunakan pena dan kertas. Akan tetapi dengan adanya komputer sudah merevolusionerkan. Merevolusionerkan artinya mengupdate lah kalau kita bahasa sehari-hari ya. Dengan merevolusionerkan kartografi. Banyak peta komersil yang bermutu yang sekarang dibuat dengan banyak perangkat lunak. Perangkat lunak itu software. Itu artinya komputer. Oke, latihan 2.1 nggak perlu dikerjakan. Sistem koordinat. 1. Sistem koordinat kartesius. Untuk membuat sistem koordinat kartesius dapat dilakukan menggunakan simulasi perang-perangan. Yaitu ada kelompok yang diberi tugas sebagai pemain bertahan. Dan ada beberapa kelompok yang dibuat sebagai penyerang atau penebak. Untuk lebih jelasnya. Buat seperti itu. Wah, ini saya lewatkan saja. Anda disuruh gambar kartesius nih. Gampang gambar kartesius ya. Nah, ini dia. Saya buat kecil sedikit supaya nampak atas bawah. Masih belum nampak. Oke, good. Oke, udah nampak atas bawahnya ya. Oke, P adalah 43. 4 itu mendatar, 3 itu tegak. Nah. 4 yang mendatar dari pusat 0,0 ini pusat ya. 4 ke kanan, 3 ke atas, 4,3. Disitulah P. Q minus 3,2 ke kiri minus 3, ke atas 2. Bilangan yang pertama adalah mendatar, bilangan kedua adalah tegak. Kalau bilangan pertama mendatarnya positif, itu artinya Anda bergerak ke kanan. Tetapi kalau bilangan pertamanya itu negatif, itu artinya Anda bergerak ke kiri. Bilangan kedua itu bergerak ke atas ataupun ke bawah. Kalau positif, dia akan bergerak ke atas. Negatif, dia akan bergerak ke bawah. Oke, saya lanjut. 3, minus 2 ke kanan 3, ke bawah minus 2. Maka R di sini nah. Minus 4,3 ke kiri minus 4. Ke atas 3. 0,1. 0 berarti dia tidak bergerak ke kiri ataupun ke kanan ya. Berarti dia di tengah. Baru 1 ke atas. Nah, langsung dia di sini. 2 berarti ke kanan. 0 berarti nggak ada ke atas ataupun ke bawah. Maka dia berhenti di sini. U2,0. Lagi. René Descartes. Juga dikenal sebagai Renatus Cartesius. Jadi kalau kamu tahu tadi belajar sistem koordinat Cartesius, dengar nama Renatus Cartesius, udah tahu lah ini. Ya, berarti dia menemukan. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting adalah Discours de la Méthode dan Mediciones de Prima Philosophia. Descartes juga dikenal dengan arena koordinat Cartesius. Koordinat ini memperlihatkan bahwa sepasang garis lurus yang berpotongan sebagai garis-garis pengukur suatu jaringan
Garis petunjuk dapat disusun. Tempat bilangan dapat ditaruh sebagai titik. Penerapan dari konsep yang digunakan oleh Descartes ini dapat dilihat dalam bentuk grafik dengan sumbu X dan sumbu Y yang kita gunakan di Cartesius kan. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang tegak. Berikutnya, sistem koordinat geografi. Sistem koordinat geografi. Pernahkah kamu melihat peta dunia? Nah, ini peta dunia ini. Belum lengkap juga ini. Nanti cari yang lengkapnya ya. Informasi apa yang dapat kamu dapatkan setelah melihat peta dunia? Banyak negara. Setelah melihat peta dunia, pada peta bumi, terlihat ada garis lintang dan ada garis bujur. Garis lintang itu kayak X. X itu dari kiri ke kanan. Ini garis lintang. Garis bujur yang dari atas ke bawah. Maka kita buat menjadi peta-peta nanti kan. Kita terdapat sistem koordinat Cartesius. Nah ini nampak nih. Sistem koordinat Cartesius bisa kita terapkan di sistem koordinat geografi. Sama itu. Koordinat 0 derajat melalui kota Greenwich. Greenwich itu kira-kira ada di apa itu? Kira-kira ada di Inggris sana ya. Oke. Nyatakan koordinat setiap titik berikut pada bidang Cartesius. Nggak apa-apalah. Nanti saja ya. Oke, letak suatu titik dan bangun datar terhadap acuan tertentu pada sistem koordinat. Oke, amati perkemahan Mahesayu. Seperti ditunjukkan pada gambar 2.12, 2.12 maksudnya itu ya. Apabila menunjukkan lokasi perkemahan, Mahesayu membuat horizontal dengan vertikal. Bila pos utama dianggap 0, dapatkah kamu menentukan api unggun A, api unggun B, C, D, dan E? Gampang. Yang A itu 6,4, yang B itu 7,4, yang C itu 4,3, D itu 3,2. D itu 3,2. E itu 4,1. Oke. Next. Oke, udah saya jawab tadi. Dapatkah kamu menentukan letak tersebut terhadap di titik acuan 43 C? Nih, 43 di sini kan? Dia mau menjelaskan yang A, gampang. Ke kanan 2, ke atas 1. Maka dijawablah 2,1. B, 3 ke kanan, atas 1. 3,1. D, berada di sebelah kiri 1, turun 1. Minus 1, minus 1. E, terletak di langsung lurus ke bawah ya. Dia nggak ada kiri kanan, langsung lurus bawah 2 kotak. Maka jawabannya 0, minus 2. Oke guys, udah. Saya rasa hari ini cukup, sampai situ saja. Terima kasih.